Kita berjumpa lagi dalam program Impact bersama saya Peter Gonta. Mengawali bulan Maret 2020 ini, Impact akan hadir dengan narasumber seorang bankir muda yang pengalamannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Beliau adalah Royke Tumilar dan mengawali karir sebagai bankir di Bank Dagang Negara atau BDN. Sekarang Royke Tumilar menjabat sebagai Direktur Utama salah satu bank BUMN ternama, sebuah bank yang boleh kita katakan salah satu terbesar di Asia Tenggara, Bank Mandiri. Kita akan mengenal lebih jauh sosok Royke Tumilar pada episode malam ini. Inilah Impact bersama saya Peter Gonta. Royke Tumilar lahir di Manado pada 21 Maret 1964. Alumni Universitas Trisakti yang juga sudah menamatkan Master of Business di University of Technology Sydney ini memulai karir di industri keuangan pasca krisis 1998 sebagai analis kredit di Bank Dagang Negara. Pada bulan Juli 1999, Bank Dagang melakukan merger dengan 3 bank lain, yakni Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, sehingga berubah nama menjadi Bank Mandiri. Saat itulah awal mula karir Royke Tumilar di Bank Mandiri. Karir Royke di Bank Mandiri terus menanjak, hingga pernah dicalonkan sebagai Direktur Utama Bank pada tahun 2016. Pada Desember 2019, nama Royke Tumilar kian nyaring setelah Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk dirinya menjadi pucuk pimpinan alias Direktur Utama Bank Mandiri menggantikan Kartika Wiroatmojo yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN. Dengan 21 tahun pengalaman di sektor perbankan, Royke Tumilar diyakini sangat mampu memimpin salah satu bank plat merah terbesar di Indonesia ini. Pak Royke Tumilar. Yes, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih atas kedatangannya di program Impact. Tumilar atau Tumilar? Tumilar. Royke. Masih Memakai nama Royke dan setiap orang mengenal Royke sebagai orang yang mereka yang akrab atau siapapun memanggil Royke. Hampir semua sih manggilnya Royke. Yang akrab ya paling dipendekin jadi Roy gitu ya. Tapi lebih banyak sih Royke. Pak Royke. Enggak. Berkecimpung di dalam dunia perbankan. Pertanyaan saya, apa suka dukanya untuk menjadi seorang bankir? Saya ini karena memang lebih banyak sukanya Pak Peter. Karena memang saya memang mencintai pekerjaan saya ini gitu ya. Jadi saya ngelihatnya lebih banyak sukanya. Jadi dukanya saya anggap itu jadi pelajaran buat saya Pak. Jadi seorang bankir ini kan karena saya memang sudah pindah-pindah banyak tempat, posisi maupun bidang gitu ya. Jadi saya merasa selalu semangat gitu untuk mempelajari suatu yang baru gitu. Jadi saya merasa ini seneng gitu untuk saya menikmati sekali sebagai seorang bankir. Jadi kalau Pak Peter bilang dukanya, ya anggap aja itu pelajaran hidup yang harus saya jalani di dalam sebagai seorang bankir. Menjadi seorang dirut atau Direktur Utama sebuah bank seperti Bank Mandiri, beban? Pasti Pak, beban karena memang ini suatu bank besar yang saya tahu ini nggak bisa salah dalam manage-nya, bisa berdampak sistemik kepada ekonomi di Indonesia dengan aset kurang lebih hampir 1.400 triliun. Jadi menurut saya ya saya suka
mencintai pekerjaan, tapi saya lihat itu juga suatu kadang-kadang ada juga beban atau challenge untuk menjaga ini supaya bisa tumbuh, sustain ke depan, bisa tetap berkiprah lah Bank Mandiri sampai sekian tahun yang akan datang. Pada waktu pertama-tama menjadi seorang bankir, pernah atau tidak terlibatkan di dalam pemikiran saya akan menjadi seorang dirut dari sebuah bank terbesar di Indonesia? Jujur enggak. Jadi saya emang orang emang pekerjaan itu saya suka, saya jalanin, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik ya, walaupun dengan segala kekurangan saya tahu tetap ada di dalam suatu pekerjaan, saya berusaha melihat ada kekurangan-kekurangan yang saya harus tutupin untuk menutup gap itu. Tapi karena saya bilang Pak Peter tadi, saya mencintai, saya menyukai pekerjaan ini, saya coba berikan apa yang terbaik yang saya bisa berikan kepada bank. Jadi saya rasa saya cocok untuk menjadi bankir, tapi saya nggak pernah kepikiran untuk bermimpi untuk menjadi seorang dirut bank besar Mandiri. ini. Bekerja keras? Pasti Pak. Pak Royke, orang mengatakan Pak Royke itu mempunyai satu berkah. Berkah itu contoh seperti, kalau saya boleh ambil contoh ya, seorang Khairul Tanjung. Ya. Selalu berbicara mempunyai senyum. Senyum, marah atau tidak marah, selalu mempunyai senyum. Itu Khairul Tanjung mempunyai hal yang sama. Berkah? Berkah Pak. Karena saya pikir saya berusaha untuk, balik lagi, saya selalu berusaha untuk menyenangi suatu pekerjaan. Saya lihat dari sisi positifnya, bukan dari negatifnya. Kalau kita udah lihat dari sisi negatifnya, jadi beban kan Pak Peter. Jadi saya selalu lihat sisi positifnya. Dalam segala hal saya lihat ada positifnya. Itu yang bikin jadi saya pikir kenapa saya harus marah atau merengut di dalam pekerjaan, karena nanti yang lihat juga akan nggak enak lihat ya. Jadi sehingga berhubungan dengan atasan atau pimpinan atau pemerintahan, pucuk pemerintahan, para menteri juga dengan nasabah, kelihatannya mempunyai aura tersendiri yang menyenangkan, tidak mentang-mentang katanya. Enggak juga Pak Peter. Tidak mentang-mentang. Enggak mentang-mentang lah. Pak Royke, ada satu pertanyaan yang ingin ditanya, yang oleh rekan-rekan saya di sini menanyakan. Milenial pada saat ini merupakan satu pasar. Milenial adalah mereka yang pada saatnya nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kita, yang akan menjadi pengusaha masa depan kita, yang akan pada akhirnya akan menjadi nasabah daripada bank-bank yang besar. Bagaimana Pak Royke melihat kaum milenial pada saat ini sebagai nasabah perbankan, atau sebagai nasabah, atau sebagai pasar yang perlu dirangkul untuk masa depan? Iya Pak, memang sekarang ini zamannya sudah berubah. Ya saya bilang, bahkan kalau kita lihat seminggu yang lalu sama minggu ini bisa jadi banyak sekali perubahan. Jadi perubahan itu memang harus ada di DNA suatu bankir ya. Jadi apalagi kita melihat perkembangan milenial ini, jadi saya melihat bahwa memang mau nggak mau tren apa yang menjadi tren atau menjadi perubahan-perubahan nasabah milenial ini harus kita coba ikuti gitu, dengan inovasi-inovasi tentunya dibuat dengan platform. Milenial ini kan lebih senang namanya digital Pak. Jadi platform digital ini emang suatu yang mau nggak mau kita harus kembangkan untuk sebagai bank yang akan datang maupun sekarang. Mengapa saya merasakan bahwa aplikasi digital dari Bank Mandiri, kalau kita melihat, kurang user friendly, atau mungkin masih ada perlu
diperbaiki kalau kita melihat membandingkan dengan katakanlah Ya. OCBC Betul. atau UBS yang juga bergerak di sini atau terutama bank-bank Singapura dan bank-bank Citibank, dan apa yang harus dilakukan untuk menarik milenial ini dengan memperbaiki online banking atau handphone banking? Memang kita terus akan mengembangkan kita punya online banking. Kita sudah yang sekarang ini mungkin dalam waktu dekat, dalam waktu tidak lama ini berapa bulan ke depan kita akan launching lagi dengan suatu fitur yang jauh lebih mudah. Walaupun sekarang juga udah kelihatan Pak, kalau Pak Peter terakhir pakai Mandiri Online kapan? Sekarang ini tanpa ngisi password sudah dengan face recognition sudah kebuka Pak untuk buka online itu. Dan fitur-fiturnya kita perbaiki terus supaya bisa mengadop apa keinginan dari kaum milenial ini. Ya. Pak Royke, pertanyaan terakhir sebelum kita jeda. Berapa persen dari nasabah consumer banking di Bank Mandiri merupakan kaum yang boleh dikatakan kategori milenial? Kita mungkin belum sebanyak tempat lain. Memang kita mengarah ke sana kurang lebih mungkin sekitar 20%-an. 20-25% nasabah milenial itu. Kurang? Kurang menurut saya. Mesti sampai berapa persen? Menurut saya mungkin kurang lebih sampai 40-50%. Kita jeda sebentar. Ya. Dalam segmen pertama ini sudah kita bahas sedikit mengenai sosok Royke Tumilaar dan bagaimana pengalamannya berkarir di dunia perbankan selama lebih dari 2 dekade. Setelah jeda iklan, kita akan melanjutkan perbincangan soal strategi Royke Tumilaar memimpin Bank Mandiri. Tetaplah bersama saya Peter Gonta di program Impact.